Bu-ibu, ayo kita hoship. Assalamualaikum. Kali ini kita akan ngobrolin rahasia di balik loyang yang sering kita pakai. Ini adalah hasil dari pengalaman saya selama membuat bolu. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Pertama, loyang brownies. Loyang brownies ini biasanya memiliki tinggi 4 cm. Tidak hanya dipakai untuk membuat brownies, loyang ini juga biasanya dipakai untuk membuat cake pot. Loyang yang lebih pendek memerlukan suhu tinggi agar cake matang sempurna secara bersamaan, baik bagian bawah atau bagian atas. Waktu yang dibutuhkan adalah 15 menit sampai 30 menit untuk cake potong dan 30 menit sampai 45 menit untuk brownies. Oh iya, loyang ini juga bisa untuk memanggang bolu gulung. Bolu gulung memerlukan waktu yang relatif lebih sebentar dan memerlukan api bawah dan api atas. Loyang yang kedua adalah loyang tulban. Loyang tulban atau ban pan terdapat lubang di tengahnya dan terdapat lekukan di bawahnya. Jadi nanti hasil cake-nya akan ada bentuk lekukan-lekukan seperti itu. Loyang tulban ini biasanya digunakan untuk membuat butter cake, membuat cake tape, membuat marmer cake. Suhu yang kita gunakan adalah 180 derajat sampai 200 derajat. Kenali dulu oven masing-masing ya, karena beda oven akan beda perlakuannya. Nah, ini yang ketiga masih loyang tulban. Loyang tulban yang ini manusia kali cara memperlakukannya sama dengan loyang tulban yang tadi sebelumnya sudah kita bahas, karena dia juga bolong di tengahnya. Jadi memerlukan waktu dan derajat yang hampir sama seperti yang tadi, 180 sampai 200 derajat. Nah, ini kan sama, ada lekukannya, ada bolongannya, masih keluarga dari loyang tulban. Nah, ini yang keempat adalah loyang press. Loyang press ini adalah loyang yang tidak ada sambungannya. Jadi dia benar-benar di-press, tidak ada sambungan dari atas sampai ke bawah, itu tidak ada sambungannya dan tidak ada bolong di tengahnya. Nah, itu kan tidak ada sambungan, semuanya benar-benar di-press menjadi satu. Nah, ini tetap ada lucu ya motifnya ya. Untuk bikin puding juga bisa. Nah, ini perlakuannya beda. Bedanya gimana? Karena loyang ini tidak ada bolong di tengahnya, maka dia membutuhkan suhu 160 sampai 170 derajat Celcius. Jadi kan nanti pemanggangannya tuh suhunya naik langsung ke atas menuju pinggiran loyang. Dimana nanti loyangnya yang bagian pinggir akan panas duluan dan cake yang pinggiran akan lebih matang duluan daripada cake yang di tengah. Dengan suhu 160 sampai 170 derajat itu membuat cake akan perlahan-lahan matangnya. Jadi dari bawah ke atas akan matang sempurna sampai bagian tengahnya. Jika kita pakai suhu yang tinggi, maka yang matang itu bagian pinggir, lalu ke tengah sedikit. Nah, bagian paling tengah nanti itu masih mentah. Kesimpulannya, setiap loyang press mau bentuk apapun akan menggunakan suhu 160 sampai 170 derajat Celcius. Jadi lama dong manggangnya. Iya, benar. Karena suhunya rendah, otomatis pemanggangan juga lama. Yang kelima adalah loyang love. Loyang love ini termasuk keluarga dari loyang sambung. Bentukannya hampir sama kayak loyang press tadi. Perlakuannya juga sama. Memerlukan suhu lebih rendah dan memerlukan waktu relatif lama 30 menit sampai 1 jam. Karena ini kan tidak ada bolongan di tengahnya dan loyangnya termasuk loyang yang tinggi. Jadi butuh suhu rendah saja untuk matang sempurna. Nah, ini loyang yang keenam sekaligus terakhir. Loyang sultan kalau orang bilang. Loyang yang lagi happening banget deh ini. Nah, ini unik karena dia ada tengahnya tapi tidak bolong. Nah, ini gimana nih cara manggangnya? Nah, ini ada beberapa pengalaman saya yang mudah-mudahan berguna untuk yang lainnya. Dengan memakai loyang ini, saya biasanya menggunakan suhu 180 sampai 200 derajat. Nah, itu akan menghasilkan bolu atau cake yang berkulit. Nah, tidak cocok jika kita mau memanggang cake yang berwarna. Karena kalau cake yang berwarna hasilnya berkulit, warnanya akan samar. Jadi saya eksperimen lagi dengan menggunakan suhu 160 derajat
pada 15 menit pertama, lalu saya turunkan menjadi 150 derajat pada 10 menit berikutnya, dan saya turunkan lagi 140 derajat sampai keke matang. Lalu 5 menit terakhir saya gunakan api atas untuk mencoklatkan bagian atasnya. Dan hasilnya cake yang berwarnanya bagus sekali, warnanya muncul tetapi masih tetap berkulit sedikit, tapi warnanya tetap muncul. Bagus, bisa dilihat di cookpad saya ya. Nah, demikian info tentang loyang-loyang yang bisa saya sharing dengan ibu-ibu. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.